Berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Calafiori datang agar benteng Arsenal makin kukuh. Mikel Arteta senang dengan kedatangan Ricardo Calafiori. Arteta yakin Calafiori akan bikin lini belakang The Gunners makin solid. Calafiori yang dikontrak 5 tahun sudah gabung dengan skuad yang lagi tur pramusim di Amerika Serikat. Alasan Calafiori gabung Arsenal. Ricardo Calafiori telah resmi menjadi pemain Arsenal. Calafiori memilih bergabung The Gunners karena sangat yakin dengan proyek yang ditawarkan kepadanya. Guardiola bicara kabar terbaru masa depan De Bruyne dan Alvarez. Masa depan Kevin De Bruyne dan Julian Alvarez di Manchester City dalam spekulasi. Manajer Pep Guardiola memberikan update terbarunya. Klub memberitahu saya bahwa mereka tidak punya tawaran. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi saya ingin mereka bertahan, kata Guardiola yang dikutip dari situs resmi klub. Guardiola menantang Jack Grealish. Jack Grealish masih dibutuhkan jasanya oleh manajer Pep Guardiola. Dengan satu catatan, Guardiola menantang Grealish bisa tampil lebih baik agar bisa dapat menit bermainnya banyak. Sebab musim lalu Grealish kalah saing dengan Doku. Chelsea memble di pramusim. Chelsea masih memble di pramusim dengan belum menang sama sekali. Rekrutan barunya, Renato Veiga, bilang begini. Yang terpenting adalah prosesnya, keterkaitannya satu sama lain. Ketika waktunya tiba pada saat laga perdana di Premier League, itulah saat yang paling penting dan kami pasti harus menang, ujar pemain Portugal itu. Chelsea dekati penjaga gawang muda Belgia. Philip Jorgensen sepertinya bukan satu-satunya kiper yang akan direkrut Chelsea. The Blues masih mengincar penjaga gawang lainnya. Menurut laporan Fabrizio Romano, Chelsea berencana merekrut Mike Penders. Dia adalah kiper asal Belgia kelahiran 2005 yang bermain di Genk. Monza bakal umumkan kedatangan ex-kiper Real Madrid. Mantan penjaga gawang Real Madrid dan Paris Saint-Germain, Keylor Navas, selangkah lagi memiliki klub baru. Sang pemain dikabarkan telah menerima tawaran untuk memperkuat klub Serie A Monza. Kapan Joshua Zirkzee dimainkan MU? Joshua Zirkzee sudah tiba di kompleks latihan Manchester United. Striker Belanda itu masih akan absen di laga pramusim saat ini. Joshua Zirkzee akan tetap di Manchester sembari menunggu kepulangan rekan-rekannya. Indonesia bisa saja menang lebih dari 1 gol atas Thailand. Timnas Indonesia U19 sukses juara Piala AFF U19 2024 setelah kalahkan Thailand 1-0. Indra Syafri mengaku timnya bisa saja cetak gol lebih dari 1 gol. Gol Chen Sravan dan sesal pelatih Thailand. Timnas Indonesia U19 juara Piala AFF U19 2024 lewat gol tunggal Chen Sravan. Emerson Pereira, pelatih Timnas Thailand U19, menyayangkan gol tersebut.
Gol Indonesia itu dinilai adalah kesalahan timnya dalam mengantisipasi bola-bola panjang. Belanja Mourinho di Fenerbahce belum selesai. Jose Mourinho ingin membentuk skuad Fenerbahce sesuai dengan visinya. Sejauh ini ia sudah mendatangkan beberapa amunisi anyar ke Şükrü Saracoğlu. Mourinho masih belum puas dengan skuad yang ia miliki. Ia ingin memperkuat lini tengahnya dengan mendatangkan Mateo Kovacic dari Manchester City. The Citizen disebut siap melepasnya asalkan mereka bisa mendapatkan pemasukan sebesar 25 juta pound sterling. Mini menit bermain, Youssoufa Moukoko siap hengkang dari Borussia Dortmund. Agen Youssoufa Moukoko telah mengungkapkan bahwa sang striker ingin meninggalkan Borussia Dortmund karena merasa frustasi dengan minimnya waktu bermain. Ia telah mencatatkan 99 penampilan untuk Dortmund, mencetak 18 gol namun hanya tampil sebagai starter dalam 25 pertandingan di semua kompetisi. Saat ini, sang agen tengah menjajaki ketertarikan dari klub-klub di Inggris, Spanyol, dan Prancis terhadap pemain berusia 19 tahun itu. Leroy Sané siap tinggalkan Bayern Munich dan kembali ke Liga Primer. Menurut Sky Sport Jerman, Arsenal telah menaruh minat pada Leroy Sané dan sedang mengamati situasinya dengan seksama. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada tahun 2025 dan saat ini belum ada perjanjian perpanjangan, Meriam London memiliki peluang untuk merekrutnya. Arsenal hanya akan mendapatkan kesempatan untuk merekrut Sané musim panas ini jika kontrak barunya di Bayern gagal terwujud dan raksasa Bundesliga itu memutuskan untuk menguangkannya. Calafiori warisi nomor punggung Lord Bentner. Arsenal telah resmi merampungkan kepindahan Riccardo Calafiori dari Bologna pada musim panas ini. Dalam pengumuman tersebut, Meriam London juga mengungkap nomor punggung yang akan digunakan Calafiori pada musim pertamanya di Emirates Stadium. Bek timnas Italia itu akan mengenakan jersey nomor 33. Salah satu pemain terkenal yang pernah memakai nomor tersebut adalah Niklas Bentner. Syarat Cucurella kembali masuk tim utama Chelsea musim ini. Glenn Johnson mengatakan bahwa Marc Cucurella wajib menampilkan performa impresif seperti saat membela tim nasional Spanyol di Euro 2024. Glenn Johnson mengatakan bahwa Marc Cucurella wajib menampilkan performa impresif seperti saat membela tim nasional Spanyol di Euro 2024 Jerman lalu, andai mau kembali mendapat tempat utama dalam skuad Chelsea. Saya harap dia bisa terus berada dalam suasana hati seperti ini dan jika dia bisa, maka Chelsea telah mendapatkan seorang pemain yang fantastis. Semoga dia bisa membalikan keadaan dan melakukannya untuk Chelsea, ujar Johnson. Tottenham resmi pinjamkan Bryan Gil ke Girona selama 1 musim. Seperti dilansir Daily Mail, Girona telah mengumumkan perekrutan Bryan Gil dari Tottenham sebagai pemain pinjaman selama 1 musim, di mana pemain 23 tahun tersebut kembali ke Spanyol untuk kali ketiga dalam 3 tahun terakhir. Klub La Liga tersebut menganggap Gil sebagai penggantian cocok untuk penyerang asal Brazil Savinho yang baru-baru ini bergabung dengan Manchester City. Ange Postecoglou menganggap sang pemain sebagai stok berlebih. Tim Arab Saudi gelontorkan dana wah untuk kiper Valencia. Salah satu tim Arab Saudi yang tadi disebutkan namanya disebut tertarik membawa kiper Valencia, Giorgi Mamardashvili, untuk berapat ke Timur Tengah. Valuasi besar disiapkan guna membawa kiper Georgia ke Saudi Pro League. Masa depan sang pemain saat ini masih dipertanyakan meski ia masih ingin bertahan di Valencia. Laman Relevo mengklaim jika tim Saudi sudah membuka penawaran di angka 30 juta euro, namun Los C saat ini hanya ingin pilarnya pergi dengan mahar 40 juta euro.
10 pemain Barcelona nggak ikut tur pramusim Amerika Serikat. Kenapa? Skuad Barcelona sudah bertolak ke Amerika Serikat untuk menjalani tur pramusim 2024. Sayangnya ada sekitar 10 pemain yang belum bisa ikut dengan tim yang sudah berangkat lebih dulu. Nama-nama seperti Pedri, Gavi, Ronald Araujo, Frenkie de Jong, dan Ansu Fati terpaksa tidak ikut tur pramusim karena masih berkutat dengan cedera. Lalu pemain-pemain seperti Lamine Yamal dan Ferran Torres masih mendapatkan jatah liburan ekstra setelah membantu timnas Spanyol jadi juara Euro 2024. Lima penyerang Real Madrid dengan total 108 gol dan 41 assist. Real Madrid pada musim ini telah mendapatkan 2 mesin gol baru, Kylian Mbappe dan Endrick. Keduanya menambah daya gedor lini depan Los Blancos yang sudah memiliki trio penyerang, Vinicius Junior, Rodrigo Goes, dan Brahim Diaz. Musim ini mereka berpotensi menjadi Magnificent Five atau 5 yang luar biasa. Quintet yang memiliki total gol 108 dan dengan assist total 41. Mbappe segera miliki tim Divisi 2 Prancis. Pilar anyar Real Madrid Kylian Mbappe segera mengakuisisi Stade Malherbe Saint di usianya yang baru menginjak 25 tahun. Ia bakal menjadi pemilik klub profesional termuda dalam waktu dekat. Mbappe dan Saint sejatinya memiliki hubungan yang lumayan erat. Ia pernah menghabiskan masa kecilnya di tim tersebut. Klub tersebut rencananya memang akan dikelola oleh keluarga Mbappe selayaknya keluarga Glazer di Manchester United. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!